Salam Silat Garuda. Perkenalkan, nama saya Heri Pras, pendiri Perguruan Pencaksilat Garuda Indonesia, mendukung channel YouTube Ferdi Prasetya untuk terus membuat konten yang menarik serta informatif. Dan jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe untuk mendukung penuh channel Ferdi Prasetya. Salam Silat Garuda dan salam persaudaraan. Oke, assalamualaikum dulur, ketemu lagi di channel Ferdi Prasetya. Salam persaudaraan, salam los gak rewel belas. Oke lur, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang kejadian yang terjadi di Bekasi. Telah terjadi bentrokan antara ormas pemuda Pancasila dan organisasi PSHT. Sebelum masuk ke videonya, kalian harus subscribe dulu karena nanti di 5000 subscriber bakal ada giveaway. Saya akan bagi-bagi pulsa lagi lur ya. Oke, kita langsung aja bahas tentang kronologinya. Di sini saya tidak tahu ya alurnya gimana sehingga terjadi bentrokan tersebut. Saya nggak tahu karena saya tidak langsung ke lapangan, tidak langsung terjun ke lapangan. Yang saya akan bahas di sini adalah kronologinya, dan kronologinya setelah saya cari tahu dari berbagai sumber media seperti Instagram, seperti Facebook dan grup. Ini sepertinya dari hal masalah sepele ya, dan sehingga menjadi besar seperti ini. Menurut kronologi yang saya baca dan saya terima dari berbagai sumber media itu seperti ini lor. Kurang lebih masalah ditagih bayar kopi. Kurang lebih seperti ini. Saya akan bacakan kronologinya. Izin mas, cerita awal dulur kita buka warung kopi di Bekasi, Bintara mas. Kebetulan tempat warung bukanya dekat posnya Pemuda Pancasila. Jadi warung dulur PSHT ini buka warung yang dekatnya pos Pemuda Pancasila ini. Terus setiap malam Pemuda Pancasila yang di pos selalu pesan kopi lebih dari 6 gelas. Jadi setiap hari dia hampir pesan kopi 6 gelas. Hampir setiap hari lur. Tapi tidak mau membayar masku karena situasi lagi sepi dampak corona ini. Dulur kita yang buka warung minta uang kopi. Ya tahu sendirilah lagi seperti ini, pandemi seperti ini, mungkin ekonomi kita kan emang lagi jatuh, belum orang-orangnya lagi kan juga butuh makan, butuh yang lainnya kan, apalagi seorang perantau itu pasti berat loh. Buka warung minta uang kopinya. Nah di situ dulur kita juga emosi, ya jelas emosi lur. Soalnya lagi situasi kayak gini masih gitu, ya benar. Alhasil dulur kita marah, spontan juga mengeluarkan kata-kata gak enak. Itu udah pasti lur, karena kalau terus-terusan kan pasti sabar itu ada batasnya lur. Nah habis gitu saling dorong, dulur kita dikeroyok 3 orang. Yang satu mau nendang pas Mas Toto dulur kita, tapi kaki dari PP disaut sama Mas Toto. Jadi di situ terjadi perkelahian ya lur ya. Alhasil kepala dari PP yang belakang bocor karena kakinya disaut Mas Toto. Nah habis itu Mas Toto dimintain pertanggungjawaban. Mas Toto dengan baik hati dia dimintain pertanggungjawaban oleh Ormas Pemuda Pancasila ini. Nah habis itu Mas Toto dimintai pertanggungjawaban, udah dibawa ke rumah sakit sama Mas Toto, udah ditanda tangan materi juga. Tapi dari pihak PP yang bocor, palanya masih belum terima. Jadi dari Ormas Pemuda Pancasila tadi yang kepalanya bocor itu masih belum terima lur. Pas Mas Toto mau salaman minta maaf, dari Pemuda Pancasila ngomong masalah belum selesai. Soalnya aku masih sakit. Belum terima dia. Dan warung Mas Toto juga dikepung dari Pemuda Pancasila, gelas lampu dipecahin dan ngomong, kamu orang PSHT kan, gerakin semua guru besarmu, pasukanmu, sampai bawa-bawa nama organisasi itu. Mas Toto pun gak terima, soalnya di warung Mas Toto ada lambang PSHT. Jadi kalau menurut saya ini sangat kesalahan yang fatal lur.
Dimana kalau ada ribut antar pribadi, jangan bawa-bawa organisasi dan jangan merusak fasilitas orang lain. Kita bayangkan lur, seorang perantau seperti Mas Toto ini yang berasal dari Wonogiri, yang mencari rezeki dari warung tersebut, harus dipecahkan, harus dirusak seperti itu. Kasihanilah Mas Toto, kasihanilah orang perantau. Saya yakin 98% ormas itu pasti pribumi situ, karena semena-mena dengan orang perantau. Jadi pesan saya untuk semuanya lah, bukan hanya ormas ormas pemuda Pancasila ini. Kalau kalian datang ke warung atau ke tempat orang yang menjual apapun itu, kalian harus bayar. Jangan seenaknya sendiri gitu loh. Dimanapun tempatnya, dimanapun apalah pokoknya itu, kalau kalian datengin, kalau kalian niat mau pesen makan, mau pesen minum, kalian juga harus bayar, jangan ngutang gitu loh. Kalau nggak bisa bayar ya nggak usah, ya jangan nggak usah minum, nggak usah makan, kan gitu. Kasihanilah Mas Toto. Dia buka warung, berharap banyak yang beli, banyak yang mampir, warung kopi ya kan. Ini ada yang beli, ada yang mampir, tapi nggak bayar. Giliran ditagih, marah-marah. Saya harap kejadian seperti ini masyarakat bisa menilai sendirilah. Siapa yang organisasinya yang baik, siapa organisasinya yang buruk. Tapi ini semua juga balik kepada diri kalian sendiri. Terus di sini ada satu postingan atau satu komentar dari netizen juga yang bilang kalau dia bertanya jadi ada komentar dari Facebook, PSAT itu ormas apaan saudara? Ada yang membalas, bela diri pencaksilat, setia hati teratai. Terus dia balas lagi, oh bilang sama mereka di PP ada yang tahan tembak sama bacok, biar tahu mereka. Saya tidak bermaksud untuk memprovokasi kalian, dulur-dulur semua. Tapi komentar seperti ini kita bahas sama-sama. Kodratnya manusia itu adalah mati, lur. Mau kalian kebal sama senjata apapun itu, toh kalian kalau udah waktunya maut menjemput pasti bakalan mati. Jadi gitulah logikanya. Jadi nggak usah semena-mena, nggak usah sesumber yang aneh-aneh lah. Kita ini manusia biasa, nggak usah neko-neko lah. Terus saya mendapat info kalau di Bekasi itu banyak yang korlap PSHT. Ada postingan seperti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada saudara Punjer Madiun yang telah bersedia turun membantu korlap Bekasi yang sempat kewalahan melawan ormas PP tadi malam sehingga mereka dapat dipukul mundur. Sekali lagi, solidaritas persaudaraan PSHT telah terbukti masih kokoh dan kuat. Tanpa membedakan kubu P16 dan P17, PSHT bersatu, PSHT Gaspele, Korlap Pamter bersatu demi PSHT. Kalau prinsip saya lur ya, mau kalian korlap, mau kalian pangster, mau kalian komunitas manapun yang masih berada di naungan PSHT, selama kalian masih memakai atribut yang berlambangkan hati bersinar, itu masih dulur saya. Saya nggak membeda-bedakan itu dari komunitas apa, dari ikut yang korlap lah, pamter lah, apa segala macam. Kalau dia masih di bawah naungan PSHT, saya masih mau bersaudara dengan kalian. Jadi jangan adalah bermusuhan di dalam satu naungan PSHT itu, janganlah kalau bisa. Kalau bersatu seperti ini saya yakin kita bisa lebih kuat lagi lur, beneran. Saya juga sangat respect terhadap postingan seperti ini. Semoga korlap dan pamter dan lain sebagainya yang masih di bawah naungan PSHT bisa berdamai dan kita bisa semakin jaya lagi. Saya harap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan secara dewasa ya. Saya yakin sih anggota Ormas PP dan anggota organisasi PSHT ini adalah orang yang dewasa. Pasti bisa diselesaikan dengan secara damai. Masa gara-gara segelintir oknum seperti ini yang dengan masalah sepele tidak mau membayar kopi bisa memecahkan seduluran, bisa memecahkan kelompok atau antar organisasi. Janganlah. Semoga
semua ini bisa ditangani dengan hukum yang berlaku, karena negara kita adalah negara hukum ya Lur ya. Jadi kita harus taat peraturan. Jadi kita serahkan kepada hukum supaya ditangani dengan seadil-adilnya. Dan saya agak kecewa dengan pernyataan Ormas PP ini ya, yang membawa guru besar dan menantang anggota atau organisasi PSHT ini. Itu menurut saya kesalahan yang besar sekali, Lur. Mungkin dari oknum Ormas PP ini tidak tahu bahwa organisasi PSHT ini adalah besar sekali gitu. Organisasi PSHT ini tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, itu pasti. Dari Sabang sampai Merauke, itu PSHT pasti ada, dan tidak kemana-mana, gitu loh. Jadi jangan disalahkan ketika kita udah menghitam, ya terjadilah seperti itu. Kemacetan lah, apalah, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa untuk Ormas PP, jangan seperti itu ya. Ini untuk pembelajaran kita semua, agar kedepannya janganlah kita mengusik organisasi orang lain kalau kita nggak mau diusik gitu. Dan saya harap warung Mas Toto ini bisa diperbaiki oleh Ormas PP. Jadi harus bisa bertanggung jawab lah atas perbuatannya telah mengerusak fasilitas dari Mas Toto ini. Kasihanlah tempat berjualan, tempat warung dirusak untuk mengais rezeki dari situ, ya kan Lur ya. Ya semoga kita berharap untuk lebih baik lah ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga semuanya cepat damai, dan semoga corona ini cepat berlalu juga. Dan ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Oke, saya akhiri. Saya Ferdi Prasetya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam persaudaraan.